Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada kembali di rumah Tuhan. Kami datang karena Tuhan yang mengundang kami ke rumah Tuhan di tempat ini. Kami mau bersuka cita, kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami mau bersukaria di tempat ini menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapa berkati setiap kami, oma opa yang hadir hari ini, supaya kami semua terima lawatan Tuhan. Bahkan saat firman disampaikan, kami berjumpa dengan pribadi Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, yuk sama-sama kita angkat tangan kita berdoa untuk Ibu Hana. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Gembala yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, yang cinta Engkau ya Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan juga terus pakai Ibu Hana lebih lagi untuk alat kemuliaan-Mu di tempat ini Bapa. Berkati kehidupannya, kesehatannya, biarlah Bu Hana semakin hari semakin kuat. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk, yuk sama-sama arahkan untuk Bapak Apin yuk. Tuhan kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, untuk Bapak Pendeta Apin Tuhan yang sudah boleh ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu boleh meluangkan waktunya untuk kami di tempat ini. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan, pesan Tuhan yang disampaikan dalam hatinya Bapak, itu boleh tersampaikan sempurna dalam setiap kami. Kami katakan waktu kami mendengar firman Tuhan, kami nggak ada yang ngantuk, kami nggak ada yang lupa, kami nggak ada yang tidak konsentrasi, kami tidak ada yang tidak fokus, tapi kami semua diberkati hari ini. Berkati para leader yang ada, berkati setiap teman-teman kami. Kami di tempat ini mau bersuka cita dan sebentar kami akan masuk di dalam pujian penyembahan. Kami rindu Tuhan Yesus, acara ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau berdiri sama-sama, kita mau nyanyikan pujian ini bahwa Yesus cinta kita semua. Amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai goyang-goyang bagi Tuhan.
kiri kanan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta semuanya, Yesus cinta saya, Yesus cinta, Yesus cinta, Yesus cinta semua, Yesus cinta semua, firman-Nya, firman-Nya digenapi, firman-Nya, firman-Nya digenapi, firman-Nya, firman-Nya digenapi. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Percaya firman Tuhan digenapi buat kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan sayang saudara, Tuhan sayang saya dan kita semua. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita semua. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tinggal berdiri perlu kita menari bagi Tuhan. Hari ini kita beria-ria menyambut tahun baru Imlek bersama-sama. Begitu besar kasih Allah pada kita. Katakan, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan semua miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan, dan meninggikan juru. Sekali lagi katakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Yes, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Miskin dan menjadikan kaya. Haleluya. Yang merendahkan dan meninggikan. Mari bersama-sama katakan, berbahagia bagi orang yang percaya. Katakan, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Yuk keluar bangku menari bagi begitu besar kasih. Mari menari-nari bagi Tuhan yang besar itu. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Mari kita rayakan Tuhan kita dan meninggikan. Mari yang berbahagia nari bagi Dia. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak
saya. Katakan, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya, balik katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi, Yesus, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Terus memuji Tuhan, katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah orang Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperlukannya akan berhasil. Kembali katakan, berbahagia, berbahagialah orang yang kesukaan ialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, yang menghasilkan buahnya pada yang tidak lahir daunnya. Apa saja yang diperlukannya pasti berhasil. Mari opa-opa sendiri pelan-pelan. Yesus yang merenungkan siang dan malam. Dia seperti yang ditanam di tepi aliran. Yuk sama-sama. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kembali silakan duduk oma-opa, bapak ibu. Mohon maaf suara saya hari ini sedang terkendala bapak ibu. Jadi saya nggak maksimal. Pengennya seperti bapak ibu, nyanyi dengan bebas, dengan lantang. Hari ini saya bersyukur juga buat Tuhan. Tuhan baik buat kita semua, amin. Haleluya. Kita siapkan hati bersama-sama. Kita mau menerima firman Tuhan pada hari ini. Kita sama-sama. Ku mencinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kembali katakan, ku mau ya Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
ku mau cinta. Ini pernyataan kami bersama ya Tuhan. Hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, kami tetap katakan ku mau cinta. Sekali lagi ku mau pas sendiri, Bapak Ibu sendiri di hadapan Tuhan, katakan ku mau. Ya Tuhan, ku mau. Terima kasih meskipun sama-sama yang katakan kepada Bapa, ya ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai. Ya mari kita datang di hadapan Tuhan, kita bawa sembah kita rapaya sana. Berapapun usia kami saat ini, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Bapa kami. Bapa yang pegang sepenuhnya hidup kami, Bapa yang mengenal setiap pribadi, Bapa yang bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kami. Meskipun badai, persoalan, pergumulan
Apa sendiri saja katakan ya apa ya Bapa. Mari bersama-sama sambil bangkit berdiri katakan kepada Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu menyertai kami sampai akhir zaman, sampai hari ini. Engkau tetap mengasihi kami dan menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami rindu Tuhan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami, supaya kami diberikan pengertian baru lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu dengan antusias. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Opa, oma, atau senior. Usia senior, orang sering menyebutnya ubi, usia bijak. Usia bijak, yang lain menyebutnya senior in Christ katanya. Yang lain menyebutnya umas, usia emas. Ya. Yang lain menyebutnya usia indah, saudara. Karena indah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sederhana. Karena berhubungan dengan tema besar gereja ini, Great Commission, saudara-saudara, yaitu tahun amanat agung atau melaksanakan amanat agung, maka dalam ibadah untuk merayakan Imlek ini temanya berkumpul dan menjadi saksi. Berkumpul dan menjadi saksi. Berkumpulnya bukan hanya sekedar berkumpul, tapi menjadi saksi. Bagian multimedia mempersiapkan Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 angka 13, 34, 35. Ya, saya ingat sekali di keluarga kami itu keluarga Buddhis banget ya, keluarga Tionghoa yang memang lebih tepatnya Buddhis yang betul-betul Konghucu gitu ya, menyembah meja abu dan sebagainya. Nah, orang yang kedua yang percaya Kristus dalam keluarga saya, saudara, papa dan mama waktu itu belum percaya Kristus. Ya, saya berpikir untuk memenangkan keluarga atau menjadi saksi bagi keluarga, saya ingin memenangkan papa saya. Itu sebabnya tiap hari, saudara, saya membuka Alkitab. Lalu Alkitabnya setelah dibuka saya taruh di tempat tidur papa saya. Dan papa saya kalau tidur terganjal oleh Alkitab. Lalu dia
biasanya lempar. Kenapa saya tahu itu dilempar? Karena saya setiap pagi pungut Alkitab di pojokan kamar tidur papa saya. Jadi saya ambil, saya buka lagi, saya kasih stabilo ayatnya bahwa Yesus adalah juru selamat, penyelamat. Saya taruh lagi di tempat tidur papa saya, dan paginya saya ambil lagi, saudara, di pojokan itu. Singkat cerita, hampir berjalan 8 atau sampai hampir 1 tahun, saudara-saudara, itu terus berlangsung. Tapi lama-lama, saudara-saudara, papa saya ternyata diam-diam baca juga. Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Saya berdoa, Tuhan selamatkan papa saya. Kalau bukan saya yang mencintai papa saya, mengasihi siapa lagi gitu, saudara-saudara. Karena papa saya benci Kristen, pernah pukulin pendeta juga. Jadi seperti itu, benci sekali. Papa penjudi, papa juga dukun Buddhis. Jadi wah, keras sekali begitu, saudara. Itu sebabnya tidak bisa bersaksi langsung, jadi buka Alkitab taruh begitu. Satu pagi papa saya setelah hampir 1 tahun itu berkata, "Apin, antar papa ke gereja." Waduh, saya takut sekali. Karena setiap papa ke gereja pasti pukulin orang gitu. Karena papa juga guru kungfu gitu kan. Saya bilang, "Ada apa, Pak?" "Ya mau ibadah," dia bilang. "Oh, serius, Pak?" "Iya. Kamu yang berdoa, kamu yang gak percaya," katanya. Diam-diam ternyata papa baca Alkitab dan papa bertobat, papa percaya Kristus. Sejak itu, Imlek dijadikan ajang kumpul keluarga. Anak papa 11. Saya anak ke-9. Jadi 11 dengan istrinya, dengan anak-anaknya kumpul. Itu kalau kumpul semua dengan cucu-cucu menantu 78 orang. Jadi papa saya paksa kumpul. Dan yang menjadi orang yang bersaksi adalah saya. Papa saya berkata, "Semua kumpul, Apin mau khotbah." Jadi saya khotbah, saudara-saudara. Mulai satu-satu bertobat, mulai satu-satu bertobat, mulai satu-satu bertobat. Akhirnya seluruh keluarga diselamatkan. Jadi sampai kemarin tuh, saudara-saudara, Imlek tanggal 17 saya pulang. Dan itu pun acara keluarga. Kita kumpul, kita ibadah, nyanyi Kristen, khotbah, dan doakan semua keluarga bersama-sama. Jadi saudara-saudara, lewat kumpul Imlek, lewat kumpul Natal, biasa kami juga, lewat kumpul ulang tahun papa atau mama, berkumpul. Caranya gimana supaya kumpul dan itu dikhotbahkan supaya ada kesaksian. Kami juga punya retreat keluarga sendiri. Keluarga Yan retreat kami. Pesertanya bisa, karena tidak bisa ikut semua, bisa 54, 58 orang gitu ya, saudara-saudara. Istri saya, keluarga Ratu Edo, karena NTT juga retreat bersama. Baru kemarin bulan Januari kita retreat keluarga. Yang penting kumpul, tapi kumpulnya harus apa tadi? Bersaksi. Nah, caranya bersaksi gimana, Pak Apin? Apa yang diajarkan Alkitab itu sangat penting. Yohanes 13 ayat 34. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. "Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Ayat 35. "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Tampilkan ayat 34 dulu. "Aku memberikan" apa? "Perintah baru." Perintah barunya apa? Supaya kamu saling. Ternyata saling mengasihi ini alat Injil, alat kesaksian. Makanya Tuhan beri perintah untuk praktekkan. Jadi mengasihi itu perintah Tuhan, bukan pilihan. Perintah Tuhan, bukan sekedar perasaan. Perintah Tuhan, bukan sekedar musiman. Musiman saudara tahu, kasih dipraktekkan kalau Imlek, makan bersama. Di meja makan bersama, dikelilingi dengan saudara. Tapi hatinya tidak sama. Saling benci, kesel, jengkel.
Saudara, Pak Bin, kakak saya nggak pantas dikasih, mama saya tidak pantas dikasih, suami saya tidak pantas dikasih. Ini bukan soal pantas atau tidak, ini bukan soal baik atau tidak, ini bukan soal dia kasih angpau atau tidak. Ini soal perintah mengasihi itu. Maka lakukan aja sebagai perintah Tuhan. Kita tetap mengasihi. Situasi baik mengasihi, tidak baik tetap mengasihi. Situasi banyak uang mengasihi, tidak banyak uang tetap mengasihi. Situasi sehat mengasihi, tidak sehat mengasihi. Itu karena perintah. Yang kedua, Alkitab bilang apa? Sama seperti aku mengasihi kamu, hendaknya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku. Jadi kasih merupakan standar hidup Kristen. Ternyata kasih bukan hanya perintah Tuhan saja. Kasih adalah standar hidup Kristen. Standarnya apa hidup Kristen mengasihi itu? Sama seperti aku mengasihi kamu. Kalau seperti Yesus mengasihi saudara gimana? Berkorban. Dia memberikan tangannya, dia memberikan kakinya, dia memberikan hidupnya, dia memberikan darahnya, dia memberikan nyawanya. Kasih Yesus itu berkorban. Maka pada saat kita punya standar yang baru, yaitu standar kasih Allah dalam hidup kita, kita harus sama seperti Kristus mengasihi, kita pun mengasihi. Salah satunya berkorban, salah satunya memberi, dia memberi nyawanya, memberi hidupnya, memberi tangannya, memberi darahnya. Dia memberikan semuanya. Itulah kasih Tuhan. Yang ayat 35, perhatikan ayat 35. Di sini yang saya akan kupas banyak. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah, jika kamu apa? Kalau kita mengasihi, kita akan menjadi saksi. Semua orang tahu. Ingat nggak nyanyian zaman dulu? Semua orang harus tahu. Semua orang siapa? Jadi semua orang harus tahu siapa Yesus. Lewat siapa? Lewat hidup kita, murid-murid Tuhan. Jika kita apa? Saling mengasihi. Jadi saling mengasihi adalah sarana paling penting, sarana paling utama, alat yang paling canggih untuk apa? Untuk memenangkan jiwa, untuk menjadi saksi. Suatu ketika ada seorang ibu datang kepada ibu. Jadi ada dua ibu, makanya disebut ibu-ibu. Jadi ibu yang satu berkata begini, "Hai, kamu itu luar biasa ya." Apanya yang luar biasa? Hebat kamu bisa mengubah suamimu. Suamimu dulu sering pukulin kamu, suamimu dulu sering kasar sama kamu, suamimu dulu gak pernah ke gereja, tapi sekarang suamimu jadi hamba Tuhan, melayani. Gimana cara mengubahnya? Apa jawab ibu ini? Yang suaminya brengsek dulunya, sekarang jadi hamba Tuhan. Dia berkata, apa kamu bilang aku mengubah suamiku? Tidak bisa. Aku tidak pernah mengubah suamiku. Yang mengubah suamiku Tuhan. 14 tahun aku berusaha mengubah suamiku. Aku gagal. Aku kecewa karena aku rindu mengubah suamiku. Aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku gagal, aku kecewa. Tapi saat aku tahu bahwa mengasihi adalah perintah Tuhan, aku praktekkan. Mengasihi adalah standar hidup Kristen, maka aku mempraktekkan kasih itu. Mengasihi adalah sarana Injil, kesaksian hidup, supaya semua orang tahu kasih Kristus, kesaksian hidup. Maka saya mempraktekkan kasih. Pada saat saya mulai memutuskan, saya akan mengasihi suami saya. Dia layak, aku kasihi. Tidak layak, aku tetap mengasihi. Dia pantas dikasihi, aku kasihi. Tidak pantas, dia tetap aku kasihi. Dia bertanggung jawab, aku kasihi. Tidak bertanggung jawab, aku kasihi. Karena itu perintah Tuhan, karena itu standar hidup Kristen, karena itu betul-betul supaya saya punya kesaksian hidup.
Sejak saya masak untuk suami saya dengan kasih, sejak saya melayani suami saya dengan kasih, suami saya mulai melihat perubahan besar dalam hidup saya dan mulai menjadi percaya. Sejak itu dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia percaya Kristus. Sekarang dia melayani. Kenapa? Karena kasih merupakan sarana kesaksian Kristen. Yang Alkitab katakan, kamu garam dunia, kamu terang dunia. Dengan apa garam diasinkan? Kalau dia sudah tawar, nggak ada lagi gunanya. Orang Kristen bisa berguna kalau hidup menjadi kesaksian. Bagaimana menjadi saksi? Yaitu menerapkan, mempraktekkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang anak yang nakal sekali. Dia bodoh, nakal. Dia melawan orang tua, berontak. Kelas 4 SD aja harus 3 tahun dia nggak naik-naik kelas. Guru lesnya sampai bertobat, nggak bisa ngajar dia. Kenapa? Karena bodohnya dan nakalnya. Tapi mamanya juga benci sama anak ini. Kenapa? Karena pada saat dia lahir, dia diceraiin oleh suaminya yang selingkuh. Dia berpikir anak ini membawa sial. Saat lahir, saya bercerai dengan suami saya. Jadi dia benci anak itu. Saudara-saudara, tiap hari hanya dipukuli, dihajar, dibenci. Pelampiasan emosi dari mamanya. Mamanya benci sama anak itu juga benci diam-diam sama mamanya. Makanya jadi bodoh, jadi nakal, jadi tidak takut Tuhan, berontak kerjanya. Satu saat mamanya hadir dalam retreat, dia mendengar khotbah tentang kasih perlu dipraktekkan, tentang kasih merupakan standar hidup Kristen, tentang kasih menjadi kesaksian. Dia datang kepada pendeta itu, Pak Pendeta, saya sampai anak saya sekarang 12 tahun, saya kerjanya ngepukulin dan saya benci. Pak Pendetanya menyadarkan, ibu, praktekkan kasih. Bukan karena perasaan ibu, bukan karena ibu emosi, tapi kasih itu perintah. Suka tidak suka, perintah harus dilakukan. Karena yang memerintah adalah pencipta langit dan bumi yang menjadikan hidup kita. Dia memerintahkan, maka kita lakukan. Bukan soal pantas atau tidak pantas anak itu dikasihi. Ibu peluk nanti di rumah, lalu katakan, Joni, kalau Joni pintar, Joni anak mama. Tapi kalau Joni bodoh, Joni pun anak mama. Joni, kalau Joni baik, Joni anak mama. Tapi kalau Joni nakal, Joni anak mama. Bukan anak bojong kenyot, anak mama. Joni, mama sayang Joni. Itu Joni nggak bergeming. Kenapa? Karena baru kali itu dipeluk oleh mamanya. Tetapi mamanya mempraktekkan kasih terus. Tiap hari dipeluk dan berucap yang sama. Joni, Joni anak mama. Mama mengasihi Joni. Joni baik atau Joni nakal, Joni tetap anak mama, tidak pernah berubah. Mama mengasihi Joni. Lama-lama Joni mulai baca Alkitab. Lama-lama mulai Joni belajar sendiri. Lama-lama mulai Joni diam-diam ke gereja, ke sekolah minggu. Singkat cerita, kalau tidak disingkat sampai Imlek tahun depan. Singkat cerita, saudara-saudara, dia dibagi rapot. Ternyata dia juara di kelas itu. Kenapa? Karena kasih mengubah. Kasih mengubah orang. Itu sebabnya praktekkan kasih. Karena lewat itulah anak ini dimenangkan. Nah, yang jadi masalah, mengapa Pak Apin? Saya tahu kasih itu perintah Tuhan. Saya tahu kasih itu standar hidup Kristen. Saya tahu kasih itu kesaksian hidup Kristen. Tapi Pak Apin susah mempraktekannya. Apalagi sama orang sebel. Doanya juga biar kesambar geledek aja dia. Jadi saya sebel. Gimana cara mempraktekannya? Mengapa kita susah mempraktekkan kasih itu menjadi kesaksian dalam hidup kita? Satu, karena kita egois. Coba ulang. Egois. Dari 100 orang yang kumpul dalam ruangan, yang egois 120 orang. Kenapa? Yang 20 itu egoisnya 2 kali lipat, jadi dihitung 2 kali. Semua kita seringkali egois, ingin menang sendiri, mementingkan diri sendiri, tidak mau mengaku salah,
Saya menjelaskan egois ini dengan 4 jenis manusia. 1, manusia biasa. Ulangi. Manusia biasa. 2, manusia hebat. 3, manusia bijak. 4, manusia ideal. Atau manusia sempurna. Jadi saudara-saudara, saya jelaskan dengan cepat. Manusia biasa. Ini biasa, sudah banyak. Kalau salah, enggak ngaku salah. Biasa. Itu udah banyak sekali. Jangan nambah lagi ya. Udah salah, nggak mau ngaku salah. Udah salah, nggak mau minta maaf. Udah salah, sudah nggak mau pemberesan. Udah salah, nggak mau rekonsiliasi. Sudah salah, dia cari orang supaya apa? Cari kambing hitam. Kalau kambingnya putih, dia cat supaya hitam. Kalau marah kurang lebih begini, mama yang salah, papa yang salah, mama yang salah, papa yang salah, terus. Dia nggak mau mengalah, dia mau egois menang sendiri. Nah ini manusia biasa, udah banyak, tambah tua tambah banyak kita lihat yang begitu. Sekarang yang kedua, saudara-saudara, manusia hebat. Apa itu manusia hebat? Manusia yang gentle, mau mengakui kalau dia salah, mau minta maaf kalau dia salah, mau memperbaiki, rekonsiliasi kalau dia salah. Itu gentle. Dia berkata kepada istrinya, papa salah mah. Tapi iya papa salah. Tapi iya papa salah. Kalau mau disalibkan, salibkan aja pak. Kan papa dari tadi udah ngaku salah. Istrinya berkata, mama salah pak. Tapi kan itu iya, mama sudah sadar, mama salah. Udah ya, jangan marah. Tapi iya, mama salah. Nah, kalau orang ini orang hebat seperti ini, jadi terus berantem nggak? Enggak. Kenapa? Karena udah ada yang menyerah. Kibarkan bendera putih. Sudah menyerah. Maka orang yang mengaku salah kalau dia salah dan minta maaf kalau dia salah, dia mau perbaiki, dia mau rekonsiliasi karena dia salah. Itu manusia hebat. Ada di sini orangnya banyak. Saudara di sini orangnya. Cuman karena saudara rendah hati semua, diam-diam aja. Itu saya pakai, saudara. Tapi kita bukan jadi manusia hebat. Kita ke tingkat yang lebih tinggi, namanya manusia bijak. Manusia bijak itu apa? Dia tidak tahu bahwa dia salah, juga tidak tahu bahwa istrinya salah atau orang lain salah, tapi dia dengan sengaja mengaku, iya papa salah. Mulai istrinya bilang, ah papa salah, kayaknya mama deh, mama yang salah pak. Anaknya berkata, kayaknya bukan papa mama, ini koko yang salah. Lalu salah aja rebutan. Ngaku salah aja rebutan. Kenapa? Karena ada orang bijaksana di situ. Supaya apa? Tidak ribut, apinya tidak besar, tidak melanda rumah ini kebakaran. Enggak, dia mengaku salah. Saya pernah lakukan ini berkali-kali dan anak saya berkata begini, Pi, kayaknya bukan papi yang salah, ini koko yang salah. Enggak. Kenapa papi ngaku salah? Karena papi ini kepala keluarga di sini. Kalau terjadi dalam keluarga ini sesuatu yang kurang baik, itu pasti kepala keluarga yang salah. Maka papi mengaku, papi belum jadi papi yang baik buat kamu, belum jadi suami yang baik buat mami. Jadi mohon maaf. Lalu mereka peluk biasanya. Kami juga minta maaf. Kami yang salah kayaknya. Kenapa? Ada orang bijaksana. Di sini banyak orang bijaksana, banyak saudara-saudara ya, banyak sekali. Cuman tadi karena rendah hati saudara Imlek, jadi rendah hati semua. Tapi Tuhan mengendaki kita sempurna seperti Bapa sempurna, begitu kan? Ayatnya, sempurnalah kamu seperti Bapa sempurna. Itulah manusia ideal, manusia sempurna. Manusia sempurna itu apa? Papin, seperti Yesus. Yesus benar nggak? Benar. Yesus baik nggak? Baik. Yesus tidak pernah berbuat dosa? Ya. Yesus suci, Yesus kudus, Yesus itu mulia, Yesus tidak pernah berdosa. Tapi dengan sengaja dia menanggung dosa dunia.
Siapa di sini istri-istri yang berkata, Tuhan, memang saya sih nggak salah, cuman saya mau menanggung kesalahan suami anak-anak saya. Saya minta ampuni keluarga kami. Wah, itu manusia ideal itu, manusia sempurna itu, manusia yang tidak egois itu. Tapi sekarang dunia banyak penuh dengan manusia egois. Mengerikan sekali. Itu di GPI Bojong Kenyal, bukan di sini. Jadi jangan egois, katakan amin. Jangan egois, katakan amin. Yang kedua, mengapa seseorang sulit mempraktekkan kasih sehingga tidak ada kesaksian dalam hidupnya? Karena banyak terluka. Ulangi, terluka. Ulangi, terluka. Siapa di sini yang nggak pernah terluka? Nggak pernah dimarahin, nggak pernah dibenci, nggak pernah dimaki, nggak pernah dihajar, nggak pernah dipukul. Semua kita banyak terluka. Terluka oleh pendeta, terluka oleh majelis, terluka oleh teman, terluka oleh istri, terluka oleh suami, terluka oleh anak. Anak terluka oleh papanya, terluka oleh ketua RT, ketua RW, terluka juga oleh tetangga, terluka. Tapi banyak orang terluka tidak disembuhkan. Ini penyakit ini. Dia banyak terluka tapi tidak diperbaiki, tidak rekonsiliasi, tidak disembuhkan. Saya pernah bertanya kepada seorang ibu yang dipukuli oleh suaminya. Saya berkata, ibu, apakah suami ibu minta maaf sama ibu? Berdamai? Enggak pernah, Pak. Apakah dia mengaku? Enggak pernah, Pak. Apakah dia minta melakukan rekonsiliasi atau berdamai? Enggak, Pak. Sekarang saya nanya, ibu pernah minta maaf? Enggak juga, Pak. Ibu pernah berdamai? Enggak juga. Ini sih namanya belum beres terlukanya. Maka ada banyak orang yang terluka tapi diam. Nanti juga benar sendiri, nanti juga baik sendiri. Nggak ada yang mau mengaku dosa, nggak ada yang mau memaafkan, nggak ada yang mau mengampuni. Prayer itu belum beres namanya, belum sembuh namanya. Ayo sembuhkan. Satu saat ada seorang pendeta bertanya kepada seorang ibu, apakah selama ini ibu sering berantem dengan suami ibu? Enggak pernah. 3 tahun ini enggak pernah ribut lagi, Pak Pendeta. Lalu nanya sama suaminya, bener itu Pak, bapak-bapak tidak pernah ribut dengan istri? Udah 3 tahun Pak sekarang, enggak pernah ribut. Kenapa? Apa enggak ada masalah? Bukan Pak, kami udah capek ribut terus. Masak aja capek Pak, ribut lebih capek. Makanya sekarang udahlah bodoh amat. Nah ini namanya belum sembuh. Cuman dia. Hati-hati dengan sikap diam begini. Sebetulnya belum sembuh. Terluka. Bisa mempraktekkan kasih kalau terluka? Nggak bisa. Harusnya Yesus yang menguasai hatimu, tapi ini sakit hati yang menguasai hatimu. Nggak bisa. Harusnya Yesus yang bertata di sini, bukan sakit hati. Maka tidak bisa. Yang ketiga, mengapa kita tidak bisa mempraktekkan kasih? Yang pertama, egois. Ingin menang sendiri, nggak mau ngaku salah. Yang kedua, saudara, terluka, tidak mau disembuhkan. Yang ketiga, saudara-saudara, mengapa seseorang tidak bisa mempraktekkan kasih? Yang pertama tadi apa? Hidupnya egois. Yang kedua apa? Hidupnya betul-betul saudara terluka. Yang ketiga, dia tidak mau dipulihkan. Padahal Yesus setiap hari berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu beban berat, termasuk yang terluka, termasuk yang tersakiti. Aku akan memberi kesembuhan, pemulihan. Kita nggak mau. Sampai pendetanya, siapa yang mau maju? Nggak ada yang maju. Siapa yang mau didoakan? Nggak mau didoakan. Sampai pendetanya teriak-teriak, lidahnya keluar, dia ambil lagi. Tetap aja nggak mau didoakan. Kenapa? Maka nggak pernah bisa pulih. Karena nggak mau dipulihkan. Saya menutup dengan sebuah kisah nyata. Di Amerika ada seorang ibu-ibu berantem dengan suaminya. Kenapa? Karena penyalahgunaan keuangan. Tidak bisa mengelola uang dengan baik. Dia menggunakan 8 kartu kredit, saudara, dan banyak tagihan. Suaminya sampai mau mati berdiri. Akhirnya, saudara,
Suaminya menegur istrinya. Kamu ini, istrinya kok kamu ini, marah lagi, marah, terus marah. Sejak berantem itu, mereka sudah tidak lagi selama jadi suami istri berhubungan seks lagi. Mereka sudah tidak lagi satu rumah tapi tidak pernah nanya lagi. Mereka satu rumah tapi tidak pernah satu tempat tidur lagi. Mereka pisah kamar. Mereka satu keluarga tapi mereka tidak pernah jalan bersama. Singkat cerita, saudara-saudara, ini kalau tidak disingkat, Imlek tahun depan lagi. Singkat cerita, saudara-saudara, itu berjalan sakit hati itu 50 tahun. Istrinya kena kanker rahim. Lalu dia berkata, karena dia udah mau mati. Dia sadar dia udah mau mati. Maka panggil suami saya. Dia suruh keponakannya. Saya udah mau mati. Saudara sadar? Saudara juga mau mati? Apin juga mau mati. Kita semua mau mati nih ya, saudara. Makanya harus cepat berdamai, beresin supaya pulih. Jadi karena mau mati, dia panggil suaminya. Sekarang dia menguatkan hatinya, berkata, Papa, Mama punya kesalahan 50 tahun yang lalu. Mama menggunakan uang dengan salah. Mama minta maaf ya. Suaminya tahu, marah sekali. Dia berkata, kamu ya, aku sudah tunggu 50 tahun kamu dari mulutmu mengakui kesalahan kamu. Kamu gak pernah ngaku salah sama saya. Istrinya tambah marah lagi walaupun sakit. Dia berkata, saya juga 50 tahun saya nunggu kamu sebagai kepala keluarga. Kamu gak pernah membereskan masalah ini. Sampai saya hidup saya tidak pernah menikmati pernikahan ini. Brengsek. Mana yang salah? Suaminya atau istrinya? Mana yang salah? 100. Dapat angpau nanti. Mana tuh angpaunya? Kenapa salah? Karena sama-sama tidak jadi manusia hebat. Hanya manusia biasa yang nuntut orang lain berubah, yang nuntut orang lain ngaku salah, yang nuntut orang lain minta maaf, yang nuntut orang lain memaafkan. No! Mulailah dari diri kita. Katakan amin. Maka engkau akan menjadi kesaksian yang hebat dalam keluargamu. Beri tepuk tangan. Yuk kita bangun berdiri. Pemusik silakan maju ke depan. Kita nyanyikan lagu yang sederhana, Bapa sentuh hatiku. Kita minta Tuhan menyentuh hati kita. Boleh di D, boleh di E. Bapa sentuh hatiku. Ini doa kita hari ini. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah teriakan. Bapa sentuh hati kami, ini doa kami Tuhan. Bapa sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami Tuhan. Bapa ajarku
Yesus ada di sini? Karena kasihnya, dia rela memberikan tangannya, kakinya, tubuhnya, nyawanya, darahnya. Kasih yang seperti inilah standar hidup Kristen. Kasih itu perintah, tapi kasih itu standar hidup Kristen. Tapi kasih juga adalah kesaksian hidup Kristen. Kita minta Tuhan memenuhi kita dengan kasih-Nya. Tuhan, penuhi saya dengan kasih. Dari kepala sampai kaki saya penuh dengan kasih. Penuhi saya dengan kasih. Supaya ada kesaksian. Hari ini ajar kami menjadi wanita-wanita, menjadi pria-pria, menjadi senior-senior yang hebat, yang mau mengakui salah kalau salah, mengakui dan meminta maaf kalau salah. Kami mau Tuhan. Kami tidak menunggu 50 tahun baru perdamaian, tidak menunggu 50 tahun baru pemberesan. Kami mengakuinya Tuhan. Mari kita berdoa buat musuh-musuh kita atau orang yang menyakiti kita. Doakan dalam nama Yesus. Tuhan, ampuni. Ampuni saudara kami, ampuni orang tua kami, ampuni pendeta kami, ampuni pemimpin kami, ampuni suami kami, ampuni istri kami, ampuni Tuhan. Darah Yesus menyuci kami. Di hari raya Imlek yang kami rayakan ini, bukan hanya kami kebersamaan, tapi ada pemulihan, ada kesaksian, ada jiwa-jiwa dimenangkan lewat keluarga dan hidup kami. Nama-Mu dipermuliakan. Turun urapan Allah, turun berkat Allah, turun kuasa Allah. Nyata kasih Kristus memenuhi kami sekalian dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Oma Opa semuanya. Haleluya. Saya percaya semua pasti diberkati oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa. Bila kasih itu memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita persiapkan persembahan kita Bapak Ibu, Oma Opa, bahwa yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Nanti akan ada kantong akan diedarkan oleh hamba Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bapak Ibu sering katakan segala puji.
ada satu tayangan yaitu peragaan busana. Ya, Busana Imlek ya. Jadi hari ini kita boleh melihat banyak teman-teman kita yang datang dengan busananya yang luar biasa. Keren. Jadi hari ini siapa yang mau ikut sudah didaftar oleh panitia ya. Jadi saya minta dengan penuh kasih saya mengundang Ibu Ratna dan tim yang akan memandu acara ini. Ya, silakan Ibu Ratna. Sudah siap? Sudah ready ya? Ya, pesertanya boleh ya. Kita sambil ini kita Ya, tunggu sambil persiapan, sambil besok. ya. Aku aja kita lagi liburan ke Oke, Ya. peserta nomor 1 Ibu Agnes. Xiao Meme. tunjukkan gaya cantiknya, mana gaya cantiknya Berikan senyum kepada para juri. Wah, aksesorisnya lengkap ya. Iya, aduh. Bawa payung. Payung kalau bisa untuk hujan-hujanan nggak ya? Bukan, saya lagi bingung gini, barongsainya kenapa dibawa ya? Saya pikir tadi barongsainya mau nari. Iya. Ya, peserta nomor 2. Peserta kedua. Iya. Ibu Mega. Kipasnya. Kasih tepuk tangannya. Bajunya beda banget ya Bu Hana ya. Itu pasti dari mana ini bajunya? Bandonya juga cantik. Iya, luar biasa. Peserta nomor 3 Ibu Feni. Ya, bagaimana goyang-goyangnya Ibu Femi? Goyang, goyang kanan, goyang kiri. Baju dressnya juga cantik ya Bu. Oh, cantik sekali. Shanghai dress ini baru Shanghai banget. Yogi. Sepatunya loh, saya naksir sepatunya loh. Usianya baru, yang inilah yang saya bilang tadi Pak. Di sini usianya baru 30-an Pak ya. Jadi nggak ada yang 70 tahun di sini. Peserta nomor 4 Ibu Lani. Ya itu, ya. Silakan. Yonghi. Wah. Wah. Kita lihat bajunya luar Bajunya biasa. luar biasa. Ya boleh diputar, boleh diputar, Ya. diputar bagaimana bentuknya? Sanggulnya. Ini baru umur 41 Pak. Iya. Ini 18 tahun plus. Iya. Mereka masih muda-muda sekali ya. Selanjutnya, oke. Gimana? Oke, Oke, selanjutnya. berikutnya peserta nomor 4. Nomor 4. Gyobi. Ya, Xiao Meme. Ini sudah bawa dompet berarti mau siap-siap terima apa, mau kasih-kasih apa? Oh, mau kasih apa? Siap-siap bawa apa katanya. Yang di atas dapat nggak yang di atas? Kasih tepuk tangannya dong. Siap-siap. Selanjutnya, peserta nomor 5. Nomor 5 Ibu Asun. Ya, Ibu Lydia. ya. Ya. Wah, ini mau balet ini. Nah, ini Lenteranya cakep ya. Wah, saya dikasih angpau, Kasih angpau, weh. ayo luar biasa. Bawa lampion, bawa angpau, bawa payung, luar biasa. Kayaknya jurinya harus dikasih angpau. Waduh, luar biasa. Terima kasih ya. Hati-hati
Hati-hati kamu. Kasih tepuk tangan untuk aku. Ya, sekarang peserta nomor 7. Ayo maju. Ibu Rosmiana. Ibu Ros, ya. Ya. Ini juga dari Korea Utara, alias Medan. Jadi habis kyogi horas. Kasih tepuk tangannya dari Korea Utara. Oke. Peserta berikutnya ini dia. Ini China campur Amerika. Jadi bukan nanyanya bukan ni hao, jadi how are you? How are you? Bukan di how Wow. are you? Memenya soalnya rambutnya pirang. Iya, ini memenya rambutnya pirang soalnya. Jadi ini made in Amerika. Maybe jauh ya. Dapat angpau. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Kasih tepuk tangannya. Ya. Peserta berikutnya nomor 10. Ibu Lucy nomor 10. Dari Amerika jangan salah jalan itu tadi. Harusnya ke sana, Bu. Karena biasa memang Amerika sama Indonesia beda. Ya, silakan selanjutnya. Jatuh. Aduh. Ibu Lucy. Ya. Yonggi. Ya. Kayak tasnya itu juga made in dari sana ya, dibawa jauh-jauh dari Tiongkok. Dari Tajud. Tiongkok Tajud. Tiongkok tapi daerah Tajud. Iya. Ya, terima kasih. Ya, berikutnya. Ya. Ibu Ruth. Ibu Ruth. Yonggi. Itu tasnya sama sepatunya loh. Sepatunya magic. Dari atas sampai bawah. Itu benar-benar Kyonggi. Benar-benar luar biasa. Kasih tepuk tangannya. Tasnya luar biasa. Aduh, tasnya bagus sekali ya. Tinggal diisiin angpau yang banyak gitu ya. Bukan dari situ kita angpau. Oh, Iya. Yang berikutnya Ibu Esther. Oh, saya yang turun. Oh, salah, bukan. Ya, silakan Ibu Esther. Itu bawa bunga. Kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Ini usianya baru 42 Pak Abid. Ya, jadi belum ada yang sampai 70 di sini ya. Luar biasa. Peserta yang terakhir Ibu Ayu. Ibu Ayu, waduh, sesuai dengan namanya. Saya pikir saya mau dikasih angpau lagi. Udah siap-siap. Ya, Ibu Ayu. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya. Ya, Ibu Ayu, jangan salah jalan ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangannya mana buat teman-teman kita yang luar biasa, yang sudah luar biasa ya. Coba kalau disuruh milih kira-kira pusing nggak? Sementara para juri berpusing ria, kita mau ngobatin para juri biar nggak pada stres. Ada satu, ya sambil kita nunggu nih, ya sambil kita nunggu, kita mau menyaksikan ada yang apa? Ya, jadi habis ini kita akan melihat bagaimana teman-teman kita mau mempersembahkan gerak dan lagu dari kelompok mana ya? Dari kelompok Immanuel sudah siap? Mana kelompok Immanuel sudah siap? Oke, Grady tolong dimatiin. Ya, jadi sementara para juri penghitung yang nilainya tentu mereka sampai pusing karena saya lihat mereka ada yang minum Paramek, ada yang minum Panadol.
dan kayaknya mereka sampai ribut loh karena mereka bingung siapa yang juara. Baik, kita akan melihat tayangan dari kelompok Immanuel. Tepuk tangannya yang meriah. Tepuk tangan untuk kelompok Immanuel. Dari kelompok apa mau ngomong? Ada yang mau diomongin? Bentar. Sebentar, pakai mic dulu, pakai mic dulu. Kami dari kelompok Immanuel mengucapkan Yongsi Facai, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tadi oma-oma datang ke sini, ada yang dikasih sesuatu nggak? Waktu datang ke sini ada sesuatu dikasih nggak? Ada nggak dikasih? Dikasih apa? Kartu. Di kartunya ada apa? Ada nomor-nomor apa kira-kira? Hari ini saya berbaik hati. Sebetulnya tadinya hanya 2, tapi saya baik hati lah. Dari 2 itu saya tambah 1, saya ditambah 1 jadi 5. Terima kasih gitu. Sia-sia dok, sia-sia. Bilang sisi gitu buat dari kami bertiga. Iya, enaknya kalau sama oma-oma gitu, mereka mau aja nurut gitu. Ya baik, saya boleh minta Pak Apin boleh maju Pak. Tolong Bapak ambil 5 Pak, usahakan nomor saya yang keluar. Saya ada nggak ya Bu Esther? Tunggu sebentar, Ya, Pak sudah dapat Pak. Pak, gini Pak, kalau saya ngomong takutnya itu nomor saya yang saya omongin. Jadi nanti Bapak, saya akan turun. Pak Apin yang naik atau saya yang turun? Oh saya yang turun, baiklah. Saya takut melawan oma-oma beneran. Gara-gara tadi dengar firmannya Pak Apin. Pak, bisa tolong disebutkan ya Pak ya? Bu Agus, tolong. Nomor pertama 4. Nomor siapa yang nomor 4? Ada 1, 2, 3. Oh ada, ya Maju ya. Maju. Ya. Nomor 146. 146.
70. Iya. 20. Nomor 20. Ada nomor 20? Pak, nomor saya kok nggak ada sih? Nomor terakhir ini 28. 28, luar biasa. Ayo. Ya, maju. Dan pastikan, saya mau memastikan itu benar ya. Ada nggak? Saya hitung yang nomor 28 ini ya. Saya hitung sampai 2, kalau belum sampai sini jadi ke saya gitu maksudnya. Ada. Ya. Ya Ibu Ruth luar biasa. Ya maju. Ya. Ya boleh dengan penuh kasih ke tengah dulu yuk, ke tengah, agak ke tengah nanti Pak Apin yang akan memberikan. Iya. Ibu Hana boleh berdiri di sebelah sini, Pak Apin di sebelah sana, mereka akan berfoto. Oh iya, kita foto bersama dulu ya. Kasih ujung angpaonya, dikasih ujung dong. Kasih ujung angpaonya, iya. Dinaikin angpaunya ya, diperlihatkan. Ya, terima kasih Pak Apin. Selanjutnya hari ini kita akan menyaksikan lagi bagaimana teman-teman kita akan memuji Tuhan dalam gerak dan lagu, yaitu kelompok El Shaddai. Tepuk tangan semuanya buat Tofia, silakan.
Baik, pengumumannya. Kasih musik dong, jreng-jreng gimana sih? Aduh, pemusik ini ya. Nah. Oke, kita ambil dari juara 3 terlebih dahulu dengan deg. Tadi salah satu juri bilang begini, saya menghabiskan dalam bahasa Mandarin ya, saya menghabiskan 1 box Paramek. Kasihan juga ya. Oke. Boce Paramek iyo. Nah itulah. Pokoknya juri mau tahu lah ya. Saya tahunya cuma itu. Oke. Juara ketiga, jeng. Lomba apa? Lomba busana. Lomba busana dulu Bu Hana. Dimenangkan oleh banyak-banyak berdoa. Dengan hadiah berupa 1 buah mobil Alphard dalam bentuk brosur, dimenangkan oleh yang dari kelompok Elroy bernama Ibu Ruth dengan total 1111. Ya, Ibu Ruth 1111. Silakan masuk maju dengan aksesoris yang sama ya. Kalau ada yang kurang, saya kurangin. Iya. Lalu juara kedua adalah Juara kedua dari grup isi Ibu Agnes dengan total 1112 nilainya. Ibu Agnes, ada Ibu Agnes, silakan maju lengkap dengan aksesorisnya ya. Ya, berikutnya ya, selanjutnya. juara 1 ya. Juara 1. Mana musiknya? Ini jalan-jalan ke China, pulang pergi gratis, yaitu naik pesawat getek. Apa pesawat getek? Nah iya. Immanuel dengan pemenangnya yaitu Ibu Lani. 1122. Luar biasa. Ibu Lani. Ini benar-benar cukup dong. Zu Yesu I want, Zu Yesu I need, Zu Yesu I love, searching kau semua. Sambil joget ya. Yang pemenangnya sambil nari ayo. Jangan saya mudah dengan kasih ini. Ibu Hana, searching kau semua. Ya silakan. Ya ini juara-juaranya silakan Ibu Hana. Loh tadi katanya Alphard Bu. Oh di dalamnya ada Alphard maksudnya. Juara 3 dulu. Ya juara itu juara berapa? Juara 1 dulu ya. Ibu Lani. Luar biasa. Juara 2. Ibu Agnes. Perasaan tadi Bu Agnes sudah dapat angpau juga kalau nggak salah. Iya, Ibu Ruth juga dapat angpau juga tadi. Luar biasa. Ibu Lani juga tadi dapat angpau. Kenapa tiga-tiganya yang dapat angpau, tiga-tiganya juara? Ibu Hana foto dulu Bu. Hoki banget ya. Mami Ana? Iya, Mami Ana ya, silakan. Kita tinggal katakan dulu. Oke. Ya, baik Oma-Oma. Untuk pengumuman minggu depan tetap ada ibadah umas di tempat ini pada pukul 9.30. Jangan telat. Kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan dan juga kita mendapat kebenaran firman Tuhan. Jadi tolong minggu depan tetap hadir. Ada acara atau tidak acara tetap hadir. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya ini para juri silakan. Ini ibu. Oh ya dengan Para pemenangnya. Geser. Bu Hana kok nggak ikut? Bu Hana ikut.
Sudah? Sudah? Oke, ya silakan duduk. Dan satu lagi, saya boleh mengundang siapa yang tadi menari kelompok dari Ibu Linda Pakasi, boleh maju ke depan? Iya, Ibu Linda Pakasi, boleh maju ke depan. Ibu Linda Pakasi dan tim. Ini yang tadi nari ya, Modern dance. Ya, modern dance yang tadi nari modern dance ya. Oke. Ibu Sinta, Mami Sinta boleh memberikan hadiah buat mereka sebagai ya, kita berterima kasih karena mereka mau boleh memberikan satu pertunjukan yang menghibur kita semua. Ya, silakan. I want 주 예수 I need 주 예수 I love 서지 마우수오 주 예수 I want 주 예수 I need 주 예수 I love 서지 마우수오 Ya, oke, terima kasih. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman tambahan dari Ibu Hana. Silakan Ibu Hana. Ya, puji Tuhan, kita sudah melewati hari ini, acara sudah sebentar lagi selesai. Saya sangat bersyukur kalau Bapak, Ibu, Oma, dan Opa bisa hadir sekalipun di luar itu tadi hujannya rintik-rintik ya. Tapi semua karena kita cinta Tuhan, karena kita mau bertemu dengan Tuhan. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Saya percaya Tuhan akan balas segala apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Untuk menyiapkan bikin bunga gini nggak gampang juga ya. Jadi mungkin bunganya sempat deg-degan, sempat nggak datang, mungkin kalau beli online semua ada harga yang harus dibayar. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan teman-teman yang sudah ikut perlombaan merangkai bunga. Demikian juga yang sudah ikut perlombaan busana ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat ada teman-teman kita yang sudah lama nggak hadir tapi hari ini bisa hadir. Yang sudah 7 tahun yang lalu nggak hadir karena kena COVID ya, tapi hari ini bisa join kembali. Saya harap boleh berdiri teman-teman Ibu Maria dan kawan-kawan. Yuk kita kasih tepuk tangan untuk mereka bersama tim ya. Ibu Maria bersama dengan tim ada 7-8 orang tadi. Ya, puji Tuhan, terima kasih yang sudah meluangkan waktu bersama kami. Juga untuk teman-teman para juri, saya juga mengucapkan terima kasih untuk jeri lelahnya, untuk tadi para maxnya ya, untuk para maxnya. Nah, juga untuk Pak Apin, mengucapkan terima kasih sekali. Jadi tadi menjadi manusia hebat, menjadi manusia menjadi manusia biasa, menjadi manusia hebat, menjadi manusia bijaksana, dan menjadi manusia sempurna. Nah, puji Tuhan, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, bila belum punya tempat ibadah untuk beribadah UMAS, saya undang untuk boleh bersama-sama kita join di UMAS Tampak Siring ya. Bersama-sama kita beribadah setiap hari Senin pukul 9.30. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga akan mengadakan ibadah Padang nanti tanggal 4 Mei ya, 4 Mei. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar silakan mendaftar. Mendaftarnya pada siapa Bu Hana? Boleh pada leader-leader yang ada, atau boleh pada saya, atau boleh lewat WA kepada saya boleh, atau leader-leader yang ada. Silakan untuk mendaftar ya. 4 Mei hari Senin. Puji Tuhan. Yang terakhir, pengumuman yang terakhir. Minggu depan akan dilayani oleh Pak Hari Nugroho ya. Kita akan membahas tentang pentingnya sebuah komsel.
pentingnya kita ini ya, apalagi kita sudah senior ya, untuk masuk di dalam kelompok sel. Begitu pentingnya ya, sehingga kita harus membahasnya Senin depan. Bapak Ibu, Oma dan Opa, jangan ada yang ketinggalan. Yang terakhir, benar, yang terakhir. Sebentar nanti kami akan menyiapkan hidangan makan siang di bawah ya. Kemudian kami juga akan memberikan buah jeruk. Saya harap Bapak Ibu nanti boleh turun dengan perlahan-lahan. Kita yang masih kuat gunakan tangga. Bapak Ibu yang mungkin lututnya sakit atau berkebutuhan khusus boleh menggunakan lift ya. Nah Bapak Ibu jangan berjejal-jejal. Kita menyiapkan cukup ya, cukup, jadi nggak akan ada yang kekurangan karena kita menyiapkan lebih ya, lebih. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti kalau sampai di bawah silakan untuk duduk dulu, jangan berjejal-jejal. Kita kasih kesempatan bagi mereka yang sudah senior dulu, yang usianya lebih lanjut dulu. Oke, mungkin nanti kita akan atur dari di belakang, yang duduk di belakang dulu ya Bu ya. Apa duduk yang di depan dulu? Yang di belakang dulu, oke. Ya, oke. Saya kembalikan pada Ya, puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Namun sebelumnya saya undang Ibu Ratna untuk berdoa. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdiri dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau sudah hadir pada ibadah umas pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk jemaat lansia yang pada hari ini dengan bersusah payah yaitu di tengah hujan mereka tetap hadir karena mereka rindu akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Kau sampaikan lewat Bapak Pendeta Apin ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Pak Apin lebih lagi ya Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Pak Apin boleh berfirman ya Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Pak Niko ya Tuhan. Kau sudah panjangkan umurnya ya Tuhan, Kau sudah tambahkan 1 tahun lagi untuk Pak Niko pada tanggal 20 Februari kemarin ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, terus Kau beri kekuatan dan misi-misi yang baru pada Pak Niko ya Tuhan. Biar ya Tuhan semakin terbuka ya Tuhan, segala apa yang Kau kehendaki ya Tuhan, Pak Niko ya Tuhan. Lewat Pak Niko ya Tuhan semuanya dapat visi-misi-Mu ya Tuhan, dapat jelas ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga beri kekuatan pada Gembala Rayon kami Pak Kiki dan Bu Melvin ya Tuhan. Kau juga beri kekuatan dan kesehatan pada Pak Kiki ya Tuhan. Kau jagai ya Tuhan, begitu banyak percobaan ya Tuhan, begitu banyak gangguan ya Tuhan yang dialami Pak Kiki, tapi kami yakin ya Tuhan Kau sudah membentengi Pak Kiki dengan lebih dahsyat ya Tuhan. Kau juga berkati pekerjaannya ya Tuhan, dalam pekerjaan di kantor maupun di gereja ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin bangsa kami ya Tuhan, Pak Prabowo berserta Pak Gibran ya Tuhan. Biarlah mereka boleh takut akan Engkau ya Tuhan, untuk membawa negara kami, untuk membawa bangsa kami untuk lebih bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Berikan ya Tuhan kepekaan pada Pak Prabowo ya Tuhan untuk memimpin negara kami dengan benar ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pembantu ya Tuhan, para menteri ya Tuhan, bahkan dari yang tertinggi sampai yang terendah juga Kau berkati ya Tuhan. Biar mereka takut akan Kau saja ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami ya Tuhan. Biar ya Tuhan negara kami tetap aman ya Tuhan, makmur ya Tuhan. Tidak ada suatu peperangan ya Tuhan di dalam negara kami, karena Engkau campur tangan dalam negara kami. Kau juga
tolong ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan pelayanan dari tim WL, singer, pemain musik, kami semua para pelayan umas ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau juga berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir pada hari ini ya Tuhan. Kau tahu ya Tuhan kerinduan hati mereka untuk tetap beribadah di rumah-Mu ya Tuhan. Biar mereka nanti boleh datang kembali pada hari Senin depan ya Tuhan untuk ke rumah-Mu. Beri kesehatan, kekuatan pada mereka untuk melangkah ke rumah-Mu ya Tuhan. Sekarang kami hendak pulang, biar Engkau berkati kami lewat hamba-Mu Pak. Mari kita angkat dua-dua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus untuk menjadikan engkau jadi saksi bagi dunia ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Om Opa semua. Haleluya. Besar anugerah